Ingat itu, bukan jembatan lagi. Harus rebah jadi jembatan. Nah, ini yang paling kita nggak bisa. Jembatan itu tadi posisinya, fungsinya diinjak. Nah, itu dia. Selama orang tua setelah gapnya terjadi dengan anak tidak mau rebah, artinya rendah diri, tidak mau diinjak, jembatan nggak akan tersambung. Jarak makin jauh. Itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia jadi jembatan antara kita dengan Bapa di surga. Dan dia mau kita injak-injak. Beritahukan teman-teman kita, orang tua yang putus hubungan dengan anak, rendahkan hati. Sudahlah, bagaimanapun juga kalau mau dihitung yang salah tetap kita. Karena kita pernah jadi mereka, mereka belum pernah jadi kita. Bukan mereka ngerti kita, kita ngerti mereka. Dan itu Lukas pasal 2 tadi itu. Hubungan Yesus dengan orang tuanya. Mari kita menggenapi ayat ini. Dunia akan sembuh nanti. Di Alkitab ada kitab Filemon. Ya, maaf saya bukan berarti apa-apa, enggak, saya cuma cerita saja. Kenapa pendeta atau gereja jarang khotbah kitab Filemon? Coba tanya pada diri saudara. Saudara masing-masing bergereja di yang sekarang sudah berapa tahun? Sudah berapa kali pendeta khotbah? Siapa pernah khotbah kitab Filemon? Saya berani mengatakan, pendeta tidak akan bisa khotbah kitab Filemon kalau tidak punya hati Bapak satu dan tidak pernah pelayanan ke penjara. Bukan khotbah di penjara, beda loh. Saya nggak cuma khotbah di penjara, saya pelayanan di penjara. Artinya saya ngerti keadaan mereka. Saya itu berapa kali bebaskan orang-orang penjara. Sampai di depan kehakiman Jakarta saya dikenal. Saya pendeta yang selalu punya tanda tangan masuk ke pusat, bebaskan orang ini, bebaskan orang itu. Dan saya bayar. Kalau saya pelayanan. Dan rata-rata Islam saya bebaskan. Saya mau bebaskan yang Kristen. Biarin aja dia salah. Nah, Filemon itu kitab jembatan itu. Kita baca mulai ayat yang ke-7. Kitab Filemon. Kisahnya sangat indah. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudara. Jadi gini. Filemon itu pengusaha. Dia orang kaya. Dia ini yang ditulisi surat oleh Lukas. Kalau sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 1, surat kepada Filemon. Rupanya Filemon ini orang kaya yang hati misinya luar biasa. Sampai Lukas nulis sepanjang itu suratnya, saudara. Donatur ini hebat sekali. Nah, ternyata setelah Paulus jadi rasul, dia pun donaturnya Paulus. Nah, Paulus berkata tentang kasihmu aku luar biasa. Nah, surat ini muncul begini. Hari itu ada seorang nabi namanya Onesimus. Harinya bebas. Ternyata nabi ini nggak mau keluar. Dia tetap mau tinggal di penjara. Paulus bingung. Kenapa? Karena dia ketemu papa di penjara itu. Nah, Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Tidak ditulis kena apa. Tapi kalau kita baca pelan-pelan ketemu. Mungkin dia mencuri di perusahaan majikannya ini. Dimasukkan penjara. Ketemu Paulus. Dilayani. Jadi anak Tuhan. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Filemon ini hormatnya pada Paulus luar biasa. Kalau Paulus ngomong A, dia lakukan. Jam berapapun dia perlu, dia datang. Ini Filemon itu orang hebat, perjanjian baru, saudara. Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Nah, ini mulai surat ini jadi indah sekali. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Nanti kita akan bahas kalimat ini. Sudah tua di dalam penjara, saudara. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai siapanya? Iya, katanya bukan itu mengenai. Nah, ini dia garis bawahi. Anakku. Hari-hari ini kami di Nabiri sedang kedatangan seorang doktor arsitek dari kota Delft, dari Belanda. Tadi pagi saya dapat SMS mengharukan. Dokter ini datang khusus ke Papua untuk membuat Honai sehat. Honai itu rumah orang Papua. Honai, rumah orang Papua. Seperti orang Afrika, bulat-bulat begitu.
Nah selama ini tuh mereka nggak pernah punya honey sehat. Asapnya buat mereka sakit paru-paru. Nah, saudara, Senin mulai dikerjakan. Tapi saya sudah berangkat kemarin Senin itu. Mbak lihat. Senin itu bahan-bahan mulai datang. Ternyata Senin sore sudah berdiri honey itu. Karena masyarakat pada datang membantu. Dan tadi pagi lebih banyak lagi masyarakat datang. Karena belum pernah ada honey di tengah kota. Di Nabire. Dibuat di salah satu tempat kami. Nah dokternya sampai heran. Dia bilang berterima kasih aku. Berterima kasih. Karena apa? Dia menemukan unsur-unsur yang sangat alkitabiah. Tiangnya harus bentuk Y. Untuk nopal. Dan itulah Yesus. Dan semua ikatannya bentuk silang. Itulah salib. Itu dibahas tadi pagi. Saya baru tahu. Dan diikat semuanya diikat. Tidak pakai paku, nggak pakai kawat. Tidak ada bahan logam. Semuanya pakai rotan. Pakai rotan. Dan dia berkata juga, inilah gambaran tubuh Kristus yang dipersatukan. Akhirnya saya bilang, kalau itu buat 3 lagi. Kami punya lahan yang kosong. Jadi nanti tungkunya itu dihadapan ke depan. Pakai seng, sehingga tetap bisa untuk masak di situ. Oh, masyarakat senang luar biasa. Oke, saya kembalikan supaya kita tahu. Kenapa cerita ini? Karena dokter ini kaget. Salah satu tim kami itu, saudara, model kayak Arab. Tatonya penuh dari leher sampai tangan semuanya. Terus saya bilang, jangan kaget. Ini orang Betawi asli, namanya Baharudin. Saya dapat dengan istri saya waktu kami ke Nusa Kambangan berapa tahun yang lalu. Waktu kami lagi pelayanan, dia itu lagi main musik, saudara, di bawah pohon. Dia itu sampai umur 20 sekian, sudah 11 kali masuk penjara. Waktu saya dengar dia main musik, suaranya bagus. Saya tanya, sampai dia dibaptis. Waktu dia mau bebas, karena ada PB namanya pembebasan bersyarat, saya tebus dia, 8 juta saya tebus dia. Keluarga nggak mau terima dia. Ikut saya. Waktu nikah saya nikahkan. Sekarang ikut kami di Nabire. Ya tatonya nggak bisa dihilangin, sudah begitu. Mau diapain dan nempel. Tapi nama Baharudin saya nggak mau buang. Saya nggak mau ganti nama Kristen, biar aja. Orang tahu siapa dia. Nah, itu dari penjara saya dapat. Ada banyak dari penjara yang saya bebaskan, saya ajak pulang. Anakku, dia manggil saya papa. Waktu nikah saya ngurus semuanya. Ini nggak dapat orang Betawi lagi. Oke, saya lanjutkan. Anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Mau ayat 11 ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah ini kelihatan nakalnya Onesimus dulu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ingat, Paulus sudah tua dalam penjara. Bayangkan orang tua mungkin malam dingin dia perlu air panas. Bisa bayangkan itu? Onesimus dipanggil. Nah Onesimus sayang pada Paulus kayak papanya. Maka itu anakku udah sebut begitu. 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Hari itu bebas tapi gak mau pulang. Dia kusuruh kembali kepadamu, bawa surat ini. Nah lihat cara Paulus nyebut anak ini. Dia, yaitu siapa? Bukan, ada apa? Buah hatiku. Luar biasa kata itu, saudara. Ini kan napi. Kok jadi buah hati? Saudara, minggu yang lalu satu anak penjara namanya Saludin, dia orang Bugis asli. Itu pun saya bebaskan dia dan sudah menikah minggu yang lalu di Makassar. Dan itu kesukaan saya kalau saya ke penjara cari orang. Nanti di Nabire akan bebas satu lagi orang Jawa dari daerah Lamongan. Kebetulan satu kecamatan dengan saya waktu pertama kali kan masih Islam. Ini saya sudah bayar 3 juta, masih prosesnya berlanjut. Kalau karena dalam penjara sistem Indonesia itu kalau saya menjalani 2/3 dan kelakuannya baik, itu bisa ditebus. Nah, tapi siapa mau nebus orang jahat? Waktu saya bersyukur saya dikenal di Departemen Kehakiman karena tanda tangan saya selalu ada di situ. Waktu suatu hari salah seorang dari kehakiman cari saya karena ingin tahu siapa pendeta. Dia kaget untuk ketemu saya orang Tionghoa lagi. Karena heran karena sebebasan orang-orang Islam ini. Terus dia bilang kalau Indonesia ada 5 orang aja kayak bapak, kerjaan kami itu ringan. Karena banyak yang sudah PB tapi nggak ada yang nebus. Dan penjara penuh terus. Di Indonesia penjara itu over capacity semuanya. Itu banyak kematian di situ, mengerikan. Dia buah hatiku. Ayo sebut.